trauma itu terjadi. Maka ini yang kita lihat seperti ini. Sedangkan gambar B, gigi 21, yaitu pasiennya sama ya kebetulan, menunjukkan akar yang lengkap dengan bentuk yang abnormal. Jadi akarnya lengkap, tapi bentuknya abnormal. Bagaimana ini terjadi pergeseran ya, bentuk abnormal dari akar. Harusnya kan lurus ya. Ini ada pergeseran. Akarnya lengkap, bentuknya abnormal. Ini ada garis frakturnya adik-adik. Sedangkan yang gambar C yaitu adanya infeksi periapikal. Ini komplikasi post trauma. Infeksi di apikalnya serta resorpsi gigi 11. Menyebabkan separasi dan pergeseran garis fraktur. Ini adalah contoh komplikasi dari fraktur. Nah, adik-adik, kita harus memahami radiografi itu memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam interpretasi radiografi pada fraktur akar. Yaitu radiografi yang dihasilkan itu kan 2 dimensi. Sementara kita ini 3 dimensi. Wajah kita ini adalah 3 dimensi. Tapi hasilnya hanya 2 dimensi. Sehingga interpretasi radiografi dari gigi trauma tidak selalu bisa diinterpretasikan dengan baik. Kita tidak bisa melihat bukalnya, palatalnya, karena hanya 2 dimensi. Ini bukal atau palatal yang hanya bisa dilihat adalah mesial distalnya dan misalnya ada garis fraktur. Tapi di mana di bukal palatal itu adalah kekurangan dari radiografi 2 dimensi. Beda kalau CBCT 3 dimensi adik-adik. Yang kita bahas ini adalah 2 dimensi. Gambaran radiografi pada fraktur itu dipengaruhi oleh letak dan keparahan dari fraktur, derajat pergeseran atau pelepasan fragmen, kemudian posisi gigi dan tabung X-ray dengan garis fraktur seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita melakukan X-ray dengan sudut sekian ke samping hasilnya akan beda garis frakturnya adik-adik. Nah, ini ilustrasinya adik-adik ya. Ini adalah teknik paralel di mana arah sinarnya ini tegak lurus terhadap sumbu gigi dan film. Yang kedua adalah upper standard. Upper standard itu sudutnya kurang lebih 65, 60 sampai 70. Jadi 65 derajat. Kalau paralel kan tegak lurus. Kalau upper standard itu lebih dari atas, dinaikkan ya 65. Nah, ini akan terlihat ya yang A. Gambar 1 ya, diagram yang memperlihatkan perbedaan angulasi vertikal dari X-ray. Jadi ini angulasi vertikal. Yang atas bawah ini adalah vertikal. Kalau digerakkan ke samping adalah angulasi horizontal. Yang A adalah teknik paralel. Terlihat seperti ini adik-adik garis frakturnya. Sedangkan B adalah upper standard oklusal untuk insisif di maksila. Nih ya. Yang kedua adalah macam-macam gambar radiografi. Maaf ya, ini dari samping, dilihat dari samping terlihat arah fraktur ya, seperti ini. Kemudian X-ray yang horizontal ya, horizontal seperti ini ya. Kemudian kalau dinaikkan yang C ini jadi seperti ini. Tentu beda kan adik-adik, kita bisa melihat perbedaan garis frakturnya. Nah, kalau dengan 65 garis frakturnya seperti ini, kita bisa lihat bedanya. Nah, ya. Nah, itu makanya kita minimal 2 radiografi untuk melihat arah garis fraktur. Nah, tadi adalah fraktur dentoalveolar. Sekarang kita bahas ke fraktur skeletal. Fraktur skeletal adik-adik, radiografi pada kasus fraktur skeletal itu untuk menentukan adanya fraktur, letak dan arah dari garis fraktur, sama ya dengan tadi, derajat pergeseran dan pelepasan dari tulang, hubungan antara gigi dengan fraktur sama dengan tadi ya, letak benda asing, baik pada jaringan lunak maupun keras, serta adanya penyakit yang menambah parah, ya. Kemudian penyesuaian kembali fraktur tulang setelah perawatan. Misalnya ada fraktur kondil.
Nah, radiografi perlu apa? Untuk menyesuaikan apa sudah betul, ya? Atau ini ada fraktur di simfisis mandibula. Apakah sudah betul pengembaliannya? Sudah sejajar atau jangan-jangan tidak lurus? Itu dilihat secara radiografi. Kemudian proses penyembuhannya kita juga dievaluasi secara radiografi, ya. Dan identifikasi komplikasi post trauma termasuk infeksi, tidak nyambung, atau malunion, ya, nyambung yang salah dari perawatan tadi. Kita bahas ke fraktur mandibula. Tujuan pemeriksaan radiografi pada kasus fraktur mandibula itu untuk mengetahui di mana fraktur mandibula biasa terjadi. Jenis radiografi yang bisa menentukan letak fraktur, gambaran radiografi apa yang menandakan adanya fraktur. Bagaimana cara mendapat gambaran fraktur yang mungkin terjadi. Ini adalah gambaran dari mandibula. Jika ada fraktur pada leher kondel, itu radiografi akan beda dengan fraktur pada ramus. Pada koronoid, teknik radiografinya akan berbeda pada ramus. Ini adalah angulus mandibula, ya. Menggunakan teknik radiografi apa? Body mandibula, regio caninus, dan simfisis. Adik-adik harus tahu ada fraktur di mana, saya kirim teknik radiografi apa. Nah, ini sudah saya rangkumkan, ya. Rangkuman dari lokasi utama terjadi fraktur mandibula untuk teknik radiografi apa yang digunakan. Jadi kalau ada fraktur di angulus, maka radiografi yang digunakan adalah panoramik atau lateral oblik. Jadi kalau di sini ada fraktur, kita bisa menggunakan panoramik dan lateral oblik. Jika ada fraktur pada leher kondel, maka yang digunakan radiografinya apa? Yaitu dental panoramik atau lateral oblik. Sedangkan kalau frakturnya itu leher kondel bawah yang digunakan adalah posterior anterior. Jadi ini adalah leher kondel. Jadi kalau leher kondel ada leher kondel atas, leher kondel bawah. Kalau leher kondel bawah, maka digunakan posterior anterior. Tapi kalau frakturnya pada leher kondel atas, gunakan reverse tone. Ini harus hafal adik-adik. Ya, harus hafal untuk menentukan teknik radiografinya. Jika bodi mandibula yang fraktur, maka gunakan panoramik tetap, juga dikombinasi dengan lateral oblik. Kalau adik-adik juga bisa gunakan posterior anterior, tergantung dari kebutuhan, ya. Juga bisa untuk periapikal kalau misalnya ada keterlibatan gigi. Dan lower 90 derajat oklusal. Untuk regio caninus, kita bisa menggunakan panoramik atau lateral oblik. Kemudian kita bisa variasi dengan lateral periapikal, maaf ya. Kalau ada keterlibatan dari dentoalveolar, ya, juga bisa dikombinasikan dengan true lateral. Bagaimana kalau fraktur pada simfisis? Fraktur pada simfisis ini adik-adik, kalau fraktur pada simfisis ini digunakan lower 45 dan lower 90. Kalau adik-adik ingin melihat pergeseran fraktur, ya, pergeseran fraktur arah vertikal, maka gunakanlah lower 45. 45 di sini, ya. 45 min, ya, dari bawah ke atas. Kalau ada, jadi kalau kita fraktur tek gitu, ya, mandibula ini kan bisa meregang, bisa menumpuk, bisa bergeser ke atas, ke bawah, ya. Nah, kalau meregang akan terlihat gambaran radiolusen, adik-adik, garis fraktur yang radiolusen. Tetapi kalau begitu jatuh, kemudian mandibulanya bisa tumpuk, ini kan ada kondel, kan bisa bergerak, ya. Ya, ini akan numpuk, maka akan terlihat lebih opak dibandingkan mandibula yang normal. Nah, bagaimana kalau pergeseran frakturnya arah vertikal, maka gunakanlah yang 45 derajat samping.
Tapi kalau pergeserannya arah horizontal bisa meregang, bisa tumpuk, bisa maju, bisa mundur. Ini kan mandibula gunakan 90 derajat lower occlusal. Lower occlusal 90 derajat dari bawah ke atas. Ini kita harus hafal ya adik-adik ya. Kemudian untuk ramus jika ada fraktur pada ramus mandibula, maka teknik radiografi yang digunakan adalah dental panoramik atau lateral oblik. Adik-adik bisa kombinasikan dengan posterior anterior. Ini adalah teknik radiografi pada fraktur mandibula. Tujuan dari proseksi radiografi itu beberapa radiograf yang berbeda itu dapat menunjukkan macam-macam posisi fraktur. Syarat minimum yang ideal pada semua kasus adalah posisi sudut yang benar satu sama lain. Jika tidak memungkinkan, dua sudut yang berbeda dapat digunakan. Radiografi intraoral, baik periapikal atau oklusal, diperlukan jika fraktur pada gigi segaris dengan mandibula dan gigi yang mengenai, jadi ada keterlibatan dari gigi beserta jaringan tulang alveolnya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, yang sudah saya sebutkan barusan, kapan ada garis radiolucent jika di antara fragmen tulang itu terdapat pemisahan, ya, ada pemisahan, ya, peregangan. Yang radiopak tadi sudah saya katakan kalau bisa menumpuk ya tulangnya. Akan lebih opak dibandingkan tulang yang normal adik-adik. Kemudian adik-adik juga luas dan keparahan beberapa yaitu dari pergeseran itu tergantung jadi langsung atau tidaknya tekanan tadi ya itu tergantung ya makin truk ya bisa kemana tergantung ya. Kemudian garis frakturnya hubungan otot itu sangat mempengaruhi dari pergeseran dari fraktur. Nah, ini ada ilustrasi yang saya katakan tadi adik-adik ya. Ini yang saya katakan yang paling bawah ini kalau numpuk ya. Ada garis fraktur kemudian numpuk. Adik-adik lihat ada pergeseran di atas ini ya. Harusnya kan lurus ya. Kalau yang ini pergangan bisa satu, bisa multiple garis gini ya. Ya. Ini adik-adik lihat. Maaf, yang pertama ini masih lurus ya. Ya, atas bawahnya masih lurus cuman ada meregang. Yang B ini tetap ya atas bawah lurus tapi frakturnya ada 2 garis. Yang C ini ada dilihat panah ini ya, tidak sama tingginya. Ada pergeseran ya, juga meregang. Pergeseran ke atas juga meregang. Sedangkan yang D ini ada pergeseran juga numpuk adik-adik. Tumpuk ya. Jadi tulangnya numpuk sehingga terlihat lebih opak. Jadi kalau ditanya bagaimana gambaran radiografi fraktur, tidak selalu radiolucent tergantung kasusnya. Apakah dia terjadi tumpukan ya atau pergangan. Nah, untuk pemeriksaan radiografi lateral mandibula atau panoramik itu diberi tanda batas caranya ya, dikasih tanda batas mandibula dari kondel kiri ke yang lain ya. Kemudian dicatat berapa perubahan kelainan pada bentuk mandibulanya, ramusnya bagaimana, posisi fraktur umumnya itu pada angulus, umumnya ya, pada angulus, lekuk kondal, pada bodi mandibula ya, bodi mandibula, pada caninus, ramus serta coronoideus. Adik-adik harus perhatikan gambaran radiolucent dari garis fraktur. Kemudian ada tidaknya garis fraktur, tingkat pemisahan fragmennya seberapa parah, juga garis opak yang memperlihatkan ada penumpukan tulang tadi. Pada radiografi intraoral, apa yang harus diperhatikan? Yaitu hubungan gigi dengan garis frakturnya, keadaan giginya, yang bagaimana? Apakah fraktur mahkota? Apa terlibat akarnya juga terlibat fraktur? Apakah ada karies? Bagaimana dengan restorasinya, ukuran restorasi, bagaimana dengan kondisi jaringan periodontalnya, apakah ada pelebaran, seperti yang saya katakan tadi contohnya ada diskontinuitas dari lamina dura dan space periodontal, bagaimana kondisi apikalnya. Adik-adik harus amati dari radiografi intraoral.
Ini adalah radiografi 45 derajat oklusal adik-adik yang A ya. Ini adalah fraktur. Sedangkan yang B ini adalah 90 derajat oklusal memperlihatkan fraktur pada regiosimbisis. Ini ada diamati ya, ini ya, ini juga. Nah, ini adalah fraktur bilateral adik-adik. Ada panah ini ya, terlihat garis radiolucent pada mandibula dan di sini di antara gigi 3, 4 dan 35. Jadi ada di angulus juga di bodi mandibula. Ini adalah postero anterior, terlihat jelas kedua garis frakturnya. Ini adalah radiografi postero anterior, ini adalah garis frakturnya radiolucent dan ada di sini. Ini contoh dari radiografi fraktur pada radiograf postero anterior. Ini radiograf occipitomental adik-adik menunjukkan ya fraktur pada prosesus coronoideus. Ini ada gambaran radiolucent adik-adik, garis radiolucent pada prosesus coronoideus. Jadi yang pertama harus hafal anatomi. Kalau kita tidak tahu anatomi normal, tentu kita akan bingung. Ini apa? Ini normalkah atau lesika atau garis frakturnya? Difahami. Adik-adik kan sudah lulus anatominya ya. Saya pikir tidak ada masalah. Jadi adik-adik amati. Kemudian adik-adik sekarang fraktur pada, maaf ketutup, sepertiga tulang tengah wajah. Itu yang harus diketahui bagaimana? Di mana kecenderungan terjadi fraktur pada area sepertiga tengah wajah. Gambaran radiografi mana yang harus diperlihatkan dari tiap lokasi fraktur. Kemudian apa keistimewaan dari radiografi yang mengindikasikan adanya fraktur. Aku foto pakai ini, istimewanya apa? Bagaimana cara menentukannya ada fraktur dari gambaran radiografi. Ini adik-adik harus mengetahui ya, harus paham. Adik-adik ini adalah ilustrasi dari fraktur wajah level 1. Level 1 itu kan memisahkan antara gigi-gigi rang atas dengan maksila. Garis frakturnya adalah ini. Nah, ini adalah level 1. Memisahkan gigi-gigi rang atas dengan maksilanya. Level 1. Level 2 bentuknya piramid ya. Adik-adik sudah dapat dari bedah mulut ya. Nah, jika ada garis fraktur lewati ini termasuk level 2. Dan level 3 sudah mengenai orbita adik-adik. Sudah mengenai orbita. Ini adalah CPCT ya. Ini adalah kalau mengenai garis di sini adalah level 1. Yang memisahkan antara gigi-gigi rang atas dengan tulang maksila. Bilateral. Level 2. Level 2 ya bentuknya piramid. Ini adalah radiografinya adik-adik. Ini ya kena sigma ya. Belum kena orbita tapi masih tepi bawah ya. Nah ini garis frakturnya. Ini adalah level 2. Radiografinya seperti ini. Dan ini adalah ilustrasi dari level 3 sudah mengenai orbita. Bagaimana radiografi yang diindikasikan pada kasus level 1, 2, dan 3? Misalnya adik-adik nanti ya praktek mendapati kasus fraktur level 1, 2, 3. Mau ngirim apa? Radiografi apa? Adik-adik sudah tahu. Oh saya harus kirim ini. Karena yang terlihat untuk level 1 itu dari occipitomental akan terlihat jelas. Nah ini sudah kita rangkumkan. Kalau dentoalveolar ya radiografi yang digunakan periapikal, bisa upper standard oklusal, upper oblique oklusal. Kalau level 1 tadi adik-adik sudah tahu level 1 ya memisahkan gigi rang atas dan maksila, kita bisa menggunakan 0 derajat occipitomental, 30 derajat occipitomental dan true lateral. Sedangkan level 3 sama 0 derajat occipitomental, 30 derajat occipitomental dan true lateral. Bagaimana dengan level 3? Level 3 tetap bisa gunakan 0 derajat occipitomental, 30 derajat occipitomental, true lateral, adik-adik bisa tambahkan
tomografi ya, bisa dengan CT scan dengan 3 dimensi. Sedangkan kalau adik-adik dapati kasus fraktur pada kompleks sigmoidikus, adik-adik bisa menggunakan teknik radiografi 0 derajat occipitomental, 30 derajat occipitomental, submentoverteks. Nah, kalau kompleks nasu etmoidal gunakan true lateral 0 derajat occipitomental, 30 derajat occipitomental, juga bisa dikombinasi dengan lateral view dan CT scan yang 3 dimensi. Bagaimana kalau kena orbita, maka gunakan yang 0 derajat occipitomental, true lateral, posterior anterior yang 25 derajat, juga bisa menggunakan 3 dimensi. Ini adik-adik contoh ya, fraktur dari osigoma. Maaf, kepencet. Nah, ini yang tanda panah ya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, fraktur. Yang gambar A ini adalah 0 derajat occipitomental. Adik-adik harus tahu, seperti ini 0 derajat occipitomental. Sedangkan yang 30 derajat lebih tengah ada, 30 derajat seperti ini. Menunjukkan fraktur pada bagian kiri dari sigma ya, sigma dengan anak panah ya, batas bawah dari orbita ya. Kemudian juga sutura sigma ya, osigoma. Kemudian arcus sigma ya. Sigma. Ini kita bisa lihat ada gambaran radiusan. Ini yang gambar A adalah 0 derajat occipitomental, ini 30 derajat, menunjukkan fraktur pada bagian kanan sigma. Panah ya. Ini sama ya. Fraktur 2/3 wajah. Sama, ini adalah CT scan adik-adik. Fraktur ya. Ini CT scan, kita lihat ya. Garis frakturnya. Ini 0 derajat. Yang ini adalah true lateral skull ya. Ini garis frakturnya yang ditanda panah ini ya. Ini ya. Ini juga. Sama ya. Ini adalah contoh-contoh dari kasus fraktur. Nah, adik-adik, kita tidak cukup untuk fraktur hanya dari memahami ini aja. Kita harus memahami juga tentang teknik radiografi ekstraoral adik-adik. Untuk kasus dari trauma ini kita perlu paham tentang radiografi ekstraoral. Ini sudah saya rangkumkan dari textbook Eric Whites ya. Eric Whites sudah saya rangkumkan. Jadi adik-adik bisa melihat ya, occipitomental ya, maaf, yang, maaf, tarik. Ini adalah 0 derajat occipitomental, 30 derajat, dan ini adalah waters. Kelihatan adik-adik, mengganggu ya ini ya. Nah ini adalah waters ya. Ini adik-adik harus paham dulu. Bagaimana yang 0 derajat occipitomental? Ini adalah 0 derajat occipitomental. Ini adalah 30 derajat occipitomental seperti ini, yang bawah adalah waters. Pada 0 derajat occipitomental, proyeksi ini menunjukkan rangka wajah, ya, rahang, antrum, dan menghindari superimpos tulang padat dari dasar tengkorak. Indikasinya apa 0 derajat occipitomental? Adik-adik tinggal baca ya, sudah saya rangkumkan, yaitu pemeriksaan antrum maksila. Jadi adik-adik harus lihat cara belajarnya, lihatlah 0 derajat occipitomental ya. Dikatakan pemeriksaan antrum maksila, pemeriksaan fraktur pada segitiga tengah wajah yaitu level 1, 2, dan 3 ya, level 1, 2 ya, kemudian 3 sudah kena orbita. Iya, belum kelihatan. Belum terganti. Oke, saya coba stop share. Oke.
Ini aja ya. Nah, kalau ini sudah terganti belum adik-adik? Sudah, dokter. Oke. Ini adik-adik, yang ini adalah 0 derajat oksipito mental. Yang ini adalah 30 derajat oksipito mental. Jadi saya sandingkan agar adik-adik tahu bedanya. Ini adalah waters. Nah, sekarang bagaimana untuk yang 0 derajat oksipito mental? Ya, untuk apa indikasinya, apa yang terlihat ini ya, 0 derajat. Yaitu tadi dikatakan menunjukkan rangka wajah ya, rahang antrum dan menghindari superimpos tulang yang padat dari dasar tengkorak. Indikasinya pemeriksaan antrum maksila, level 1, 2, dan 3 ya. Level 1 ya memisahkan gigi-gigi rang atas dengan maksila, level 2 bentuknya piramid ya, dan level 3 sudah mengenai orbita. Kemudian kompleks sigma, kompleks nasoetmoidal. Jadi cara belajarnya adik-adik lihat radiografi ini ya. Kemudian dari sini sudah saya rangkumkan ya, sigma di mana ya. Oh, sigmanya di mana ya. Itu adik-adik harus tahu ya. Oh, ada fraktur di osigma. Kemudian kompleks nasoetmoidal, jadi orbital blowout, fraktur processus coronoid, pemeriksaan sinus frontalis dan etmoidal. Sinus frontalis. Sementara yang 30 derajat itu seperti ini adik-adik ya, lebih tengada. Apa yang bisa dilihat dari 30 derajat oksipito mental? Dari 30 derajat oksipito mental adik-adik bisa melihat ya, proyeksi ini menunjukkan tulang wajah tetapi dari sudut yang berbeda dari 0 derajat. Kalau 0 derajat cenderung lebih lurus, kalau 30 derajat lebih tengada. Memungkinkan terlihat perpindahan tulang ya. Kemudian indikasinya apa? Sama ya, fraktur pada sepertiga tengah wajah yaitu level 1, level 2, level 3 dan fraktur pada prosesus coronoid. Ya. Kemudian adik-adik selanjutnya adalah ini 30 derajat, maaf. Selanjutnya adalah posterior anterior. Untuk apa? Pada kasus fraktur pada radiografi tengkorak posterior anterior seperti ini adik-adik radiografinya. Indikasinya sudah saya ringkaskan yaitu untuk posterior anterior tengkorak atau PA skal, jadi PA ini menunjukkan rongga tengkorak, terutama tulang dahi dan rahang. Indikasinya apa? Fraktur ruang tengkorak, adik-adik kan bisa lihat ya, fraktur ruang tengkorak. Kemudian adik-adik bisa melihat sinus frontalis ya, bisa sinus frontalis. Kemudian adik-adik bisa melihat pechedisis, multiple myeloma, adik-adik pechedisis itu seperti wool ya di sekitar rahangnya sini, jadi bisa melihat. Tetapi saya lebih ngeringkaskan untuk frakturnya ya. Siang ini kita bahas fraktur tengkoraknya ya. Pada frakturnya pada PA-nya. Kemudian ini ada PA jauh. PA jauh itu posterior anterior yang mandibulanya. PA jauh ini untuk apa? Karena proyeksi ini menunjukkan bagian posterior dari mandibula, jadi gambaran ini tidak cocok untuk menunjukkan tulang wajah. Jauhkan rahang. Jadi tulang wajah ya tidak cocok adik-adik ya. Karena superimpos dari dasar tengkorak dan tulang nasal ya. Indikasinya apa? Yaitu fraktur mandibula. Disertai lokasinya. Kemudian apa? Sepertiga posterior badan ramus, sudut mandibula, ramus mandibula. Adik-adik bisa lihat dari ini ya. Selanjutnya ada reverse tone. Seperti ini adik-adik reverse tone ya. Apa yang terlihat dari reverse tone? Adik-adik bisa menunjukkan kepala dan leher kondel. Menunjukkan daerah occipital serta kondel. Jadi kondel TMJ ya. Ini ya indikasi utamanya ya, kondel ya.
apa? Ya misalnya ada fraktur tingkat tinggi pada leher kondil, fraktur interkapsular dari TMJ, juga kualitas dari permukaan artikular dari kepala kondil pada kelainan TMJ juga bisa juga untuk melihat hiperplasi dan hipoplasi. Nah, ini yang rotated PA seperti ini adik-adik, ini posisi pasiennya. Adik-adik bisa baca nanti ya. Pada rotated PA ini, presi ini menunjukkan jaringan lunak dari satu sisi wajah dan digunakan untuk mengamati kelenjar parotis dan ramus mandibula. Indikasinya batu kalkuli, kelenjar parotis ya. Kemudian lesi seperti kista atau tumor mandibula ya, infeksi submasseter. Lateral skull ini sebenarnya saya menunjukkan ke fraktur aja, cuman sekalian saya ringkaskan ya. Indikasinya lateral skull yaitu fraktur tengkorak dan dasar tengkorak ya. Ini adik-adik. Lateral skull seperti ini ya. Kemudian fraktur sepertiga wajah untuk melihat kemungkinan terjadinya perpindahan maksila ke arah depan atau belakang. Kemudian sinus frontalis, sphenoidal, dan maksila. Juga penyakit-penyakit pijat disease, multiple myeloma ya. Nah, ini adalah jadi bisa gunakan true lateral skull. Nah, submentovertec ini adik-adik harus tahu ya, submentovertec. Submentovertec ini indikasinya untuk fraktur bagaimana? Karena proyeksi ini menunjukkan dasar tengkorak, sinus sphenoidal, dan tulang fasial dari arah bawah. Dari arah bawah adik-adik, dari arah bawah ya. Jadi indikasinya destruksi atau ekspansi luka-luka yang mempengaruhi palatum, pterygoid, atau dasar tengkorak. Jika didapati kasus ini ya, kita bisa menggunakan submentovertec. Pengamatan sinus sphenoidal, penelan atau ketebalan mesiolateral posteromandibular sebelum osteotomi ya, fraktur lengkung sigma untuk menunjukkan apa? Tulang yang tipis dari submentovertec. Oh, maksudnya begini. Jadi kita agar bisa terlihat dengan jelas ya pada fraktur lengkung sigma ya dengan tulang-tulangnya yang tipis, caranya submentovertec ini dikurangi faktor penyinarannya. Pada textbook White Paroa adik-adik ini saya tambahkan yaitu dari submentovertec ini mengevaluasi bagian arcus sigmomaticum dan maksila untuk mengetahui apakah terdapat suatu penyakit, trauma atau kelainan. Ini adalah radiografi, indikasinya dari submentovertec, ini adalah radiografinya. Ini posisi pasiennya ya, kepalanya ya, tengah ada begini ya, ini ilustrasinya, arah sinarnya dari bawah adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah proyeksi lateral cephalometry. Lateral cephalometry ini bagaimana? Untuk mengevaluasi bagian kranium dan kerangka wajah, apakah terdapat suatu penyakit trauma ya, apakah ada trauma, kelainan hubungan ya, rahang dan gigi, kemudian melihat seluruh bagian kranium. Ini saya ringkaskan untuk sekalian saya ringkaskan untuk radiografi ekstraoral. Nah ini Waters adik-adik, tadi ada 0 derajat 30 dan sekarang Waters. Kita lihat ya, jelas sekali sinusnya. Kita lihat, bisa lihat septum. Ini fossa nasalis ya. Jadi kita bisa melihat untuk apa? Dari radiografi ini kita bisa menentukan, bisa menjawab adik-adik ya. Yaitu untuk melihat area sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, sinus frontalis, sinus orbita, sutura sigmomaticum frontalis, dan rongga nasal. Indikasinya paling baik digunakan untuk mengevaluasi fraktur bagian fasial yaitu daerah arcus sigma, orbita, spina nasalis, septum nasal, cavum nasal. Jadi ini adik-adik ya. Nah, orbita kelihatan ya. Kemudian ini septum nasal, spina nasal ya. Ya, fraktur pada nasal ini bagus sekali, akan terlihat dengan jelas. Kemudian bisa juga untuk melihat bagian frontal, maksilar dan sinus sphenoidalis. Nah, ini adik-adik. Dari sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah saya siang ini. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Sama-sama adik-adik. Sehat selalu, dokter. Terima kasih. Oke.